Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga semua pada sehat-sehat yang baik-baik saja guys, dan sehat-sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, semua jiwa raga dan sehat selalu, amin walhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih banyak guys sudah menonton di Radan Aktivitas channel itu guys. Kali ini ada apa guys? Oke, saya akan memberikan suatu tutorial atau cara mengecek spesifikasi komputer atau laptop ya guys. Bagaimana sih? Saya pengen tahu cara mengecek spesifikasi di dalam laptop tuh caranya gimana sih, berupa apa saja di dalamnya, juga prosesor, ada RAM-nya berapa, kapasitasnya, hard disk juga ada berapa, terus juga mainboardnya tipenya apa juga. Oke, walaupun itu pakai tools juga bisa gampang ya guys, dan di download juga banyak, tapi ini adalah kita mulai langsung pilih disk PC guys, kita besarkan dulu. Di sini akan tertera ada disk PC, kita pilihnya disk PC. Di sini akan tertera ada kapasitas harddisk yang terpakai di komputer kita atau laptop kita, semua secara umum sama. Oke. Ada drive C, ada drive D, ada drive E dan drive F. Oke. Bila ada yang suatu perbedaan, nanti ada suatu di CD-ROM bagi yang masih punya CD-ROM atau DVD-ROM, pasti akan ada suatu drive selanjutnya sesuai dengan update-nya mereka masing-masing ya guys. Oke, dengan kapasitas ini yang paling utama adalah di sistemnya itu dari sistem C atau sebelah kiri banget, ini di sistem lokal disk C. Ini pasti saat install ulang akan ada tampil seperti ini. Kita mau pasang hard disk biasa ataupun SSD ya. Oke, bagaimana cek spesifikasinya? Saya pengen tahu dong untuk RAM-nya seperti apa, berapa besar. Oke, dan juga nih 64 bit atau 32 bit. Biasanya seperti itu ya guys di PC atau laptop. Oke, kita lanjut aja langsung di klik disk PC tadi sudah. Kita bisa lihat drive-nya apa saja di PC laptop kita masing-masing, nanti bisa mengecek ya guys, atau dari sekarang cek langsung seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke disk PC, klik kanan ya guys, di mouse kita tuh langsung diklik kanan. Nanti akan tampil seperti ini, ada expand, ada manage, ada pin to start, ada map to network to drive, ada open in new window, ada pin to quick access, ada disconnect network drive, ada add network location, ada delete, ada rename, lalu ada terakhir ada properties. Oke. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita akan lalu pilih ke yang properties. Oke, kita klik properties. Di Windows 10 nanti akan ada tampilan seperti ini guys. Oke, tampilan di Windows 10 ini ada seperti about. Pilihannya adalah home. Oke, di sistemnya ada display, ada sound, ada notification and action, ada focus assist, ada power sleep, ada storage, ada tablet, ada multitasking, ada projecting to this PC, ada share experience, ada clipboard, ada remote desktop dan about. Oke.
Di manakah spesifikasi itu berada, guys? Ada di halaman about. Oke. Kita udah masuk di halaman about. Di sini tulisan your PC is monitored and protected. Oke. Nah, di sini kita akan melihat secara di tadi acara pertama adalah Explorer.exe di device specification. Oke, device specification nanti akan mengetahui nama kita adalah device name, desktop Mafhum, desktop Mafhum port 7 ini kan ada di spesifikasi komputer saya, guys ya. Oke. Di prosesornya bisa terdeteksi AMD A8 7680 Radeon R7 10 computer cores Force plus 6G 3,50 GHz. Oke. Installed RAM-nya tuh saya pakai 12 GB. Oke, guys. Mungkin di masing-masing atau yang punya sendiri kalian semua ada berbeda-beda ya, guys. Ada 8 GB, ada 4 GB, 2 GB, macam-macam, atau ada yang bisa lebih 32 GB mungkin punya server apa gimana. Oke. Selanjutnya ada device ID. Oke, ini adalah keterangan untuk setiap mainboard ya, guys. Oke, device ID. Produk ID. Oke, sama dengan produk yang dikeluarkan ya, akan terdeteksi di sini. Oke, di sistem type-nya. Oke, sistem type ini sangat penting, guys. Kalau misalkan ada 32 bit dan 64 bit itu hanya 2 ya, guys. Di sistem type-nya. Dan kebanyakan sekarang itu dipakai adalah 64 bit. Oke. X64 base processor. Oke, pen and touch ya. Jikalau misalkan udah pakai laptop, dia akan terdeteksi pen dan touch screen-nya ada tertampil di sini, available for this display. Oke, itu aja guys di device specification ya. Lanjut ke bawah lagi ada copy atau rename this PC. Nah, copy ini artinya kita bisa ngopi device specification ini terus kita infokan ke teman yang lainnya, atau mau upgrade kita kasih tahu ke yang si toko komputer pasti punya spesifikasi seperti ini gitu. Kita klik copy. Kalau untuk rename this PC kita bisa namakan ini komputer punya kita sendiri, misalkan Bejo, Udin, macam-macam. Iya, oke. Untuk Windows specification kita bisa cek juga. Ada di editionnya pakai Windows berapa ini, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, macam-macam guys, sampai dengan yang Windows jadul, macam-macam sekali. Oke, kita lihat editionnya ada Windows 10 Pro N. Di versionnya terakhir 21H2. Oke, saya pakai itu ya guys. Kapan mulai diinstal akan terinstall kelihatan 15 Januari 2022. OS build-nya juga yang terakhir akan kelihatan OS build 190441466 ini yang di Windows 10 Pro N. Oke. Experience-nya itu ada Windows Feature Experience Pack. Oke, ini fitur yang ada di Windows 10 ya Pro N. Ini sebuah keterangan yang untuk di halaman about. Oke, itu pun bisa jadi copy ya guys. Di copy kita infokan juga untuk toko komputer. Windows-nya pakai ini loh. Oke, gitu ya guys. Oke, yang di 3 bawah ini adalah change product key or upgrade your edition of Windows. Jadi kalau misalnya kita mau lisensi ataupun yang lebih benar lisensi, kita pakai dengan produk key-nya yang ada di situ, lalu inputkan lisensinya. Jika Windows kita udah habis mungkin expire Windows-nya, kita langsung produk key, kita klik ini change product key or upgrade your edition of Windows. Oke. Untuk di bawah read the Microsoft Service Agreement the upgrade to our service. Ini hanya suatu info ya guys. Info dari Microsoft Service-nya untuk dia SLA-nya atau ya dari yang di service apa aja read, kita bisa klik, nanti kita bisa mengetahui apa isinya. Oke, di read di Microsoft Software License Terms juga sama itu ya, hanya ketentuan ya, peraturan ya. Untuk dari si software Microsoft mengeluarkan apa, dia hanya untuk memberikan infonya aja. Oke, seperti itu ya guys. Oke, di sebelah kanan posisinya ada dispatch has new meeting, some setting from control panel have moved here and you can copy your PC info so easier to share. Oke. Jadi info PC ini bisa di-share ke mana aja, gampang informasi tertentu dapatkan dari setting about. Oke, jadi gitu ya guys, ya mengetahui spesifikasi PC dan Windows. Ini di Windows ya guys. Beda lagi nanti ada di Linux, Ubuntu, Safari, Mac OS. Ada di Leopard, beda-beda ya guys. Macam-macam, tapi caranya berbeda. Nanti saya akan lanjut dan saksikan terus. Saya terus di video saya yang nextnya apa cara mendeteksi di spesifikasi untuk masing-masing di laptop atau PC, tapi berbeda OS-nya. Oke gitu ya guys. Related setting, oke ada BitLocker setting, kita bisa dikasih tahu infonya. Untuk ini dia berhubungan, settingnya berhubungan di device manager. Di antara info ini
kita bisa dikasih ke device manager, dari kita klik langsung jalan ke device manager. Jadi dia ada ketentuan lain, berarti device manager itu kan artinya banyak tuh komponen yang harus diinstalasi atau di drivernya yang belum terinstall di device manager. Oke. Remote desktop juga ada fitur dari Windows 10, yaitu kita bisa nge-remote keluar atau VPS atau RDP, kita pakai remote desktop. Oke, untuk sistem protectionnya itu seperti kayak firewall gitu-gitu ya, antivirus. Advanced system setting itu seperti apa ya guys? Aku lupa kok itu seperti mungkin sama dengan network ya guys, dengan networknya juga seperti itu. Oke. Rename this PC tadi seperti tadi, balik lagi kita bisa rename this PC ini untuk ketentuan kita maunya apa, device PC-nya, terus pengennya seperti apa, bebas guys. Oke, kita maunya kalian. Oke, get help. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan sama orang Microsoft, kita langsung aja get help. Oke, kalau misalkan kita mau kasih feedback ke Microsoft tentang halaman ini, kita give feedback. Oke, itu aja guys. Untuk yang ada di sini kita cek tadi adalah keterangannya untuk cara mengecek spesifikasi device di PC atau laptop. Secara umum gambarannya adalah di Windows ya guys. Di OS Windows adalah seperti ini guys, melalui explorer.exe. Oke, nanti ketemu dengan this PC, klik kanan lalu properties. Oke, itu aja guys. Oke, lalu bagaimana dengan command prompt ya guys? Ada cara kedua, yaitu kita masuk cara kedua, yaitu command prompt. Bagaimana kita mengecek spesifikasi device dengan menggunakan command prompt atau CMD ya guys, yang biasa orang gunakan untuk kita bisa merepair, mengcoding ya, dari situ kita yang ngetik ya guys. Oke, kita mulai aja guys, kita mulai dari CMD. Bagaimana sih itu update, apa sih itu CMD, dan bagaimana cara menampilkannya CMD? Kita mulai. Oke, close. Kita langsung aja ke CMD. Kita klik dari sebelah samping start kiri bawah itu di tipe here to search. Kita klik aja CMD. Nanti akan tampil di atas command prompt ya guys. Nama CMD itu singkatan oleh command prompt. Oke, ini sebuah aplikasi. Oke, lalu kita pilih. Nah, untuk ini penting guys. Kalau misalkan kita mau cek spesifikasinya untuk setiap komputer, laptop masing-masing itu harus menggunakan administrator guys. Jadi kalau misalkan tidak bisa administrator, dia tidak akan keluar, pasti ada akses deny. Oke, aksesnya itu tidak boleh aksesnya. Nah, aksesnya itu belum bisa masuk karena memang terbatas ya guys, tertutup. Kalau kita administrator, akan semua bisa terakses dan bisa jalur mana aja bisa masuk, karena kita adalah sebuah orang administratornya atau pengguna yang lebih berakses, yang berhak untuk melakukan semuanya. Lalu kita pilih di run administrator, run as administrator di sebelah kanannya. Kita klik kiri. Nah, dia akan tampil. Do you want to allow this app to make change to your device? Yaitu Windows Command Processor. Jawab aja yes ya guys. Kalau no, kita balik lagi ke dashboard. Oke, jawab aja yes. Lalu kita pilih. Di sini ada tulisan Microsoft Windows version 10.0190. Itu bukan produk ID ya guys. Produk yang tadi yang dari Windows 10-nya, Custom Corporation all right reserved. Oke. Di sini akan langsung ada defaultnya KOC garis miring Windows garis miring System 32. Oke, lalu akan menunjukkan kemana akan kita selanjutnya diarahkan. Oke, karena gitu kita lanjut aja untuk mengecek sistem spesifikasi lewat Windows adalah dengan mengetikkan ini guys, jurusnya. Sistem info. Nah, lalu setelah saya ketik ini, nanti kita tekan enter. Nah, dia akan mendeteksi semua yang ada di dalam ini. Sistem info. Oke guys, sudah selesai ya, cepat sekali guys. Kita langsung aja sistem info, kita besar. Di sistem info ada tulisan apa guys? Oke, kita lihat, scroll ke atas. Oh, sama seperti tadi ya, hostname sama seperti yang di explorer.exe. Dia akan mendeteksi namanya siapa sih kayak komputer ini, desktop Mafu M4Z. Oke. OS name-nya juga lebih detail ya guys, Microsoft Windows 10 Pro N. Oke. OS versionnya adalah 10.19044, build-nya 19044. Oke. OS manufaktur Microsoft Corporation. Oke. OS configuration standalone workstation. Oke. OS build type multiprocessor free. Oke. Register owner-nya. Oke. Ini non available ya, NA itu non available. Oke. Register organization non available. Oke, produk ID-nya oke, disebutkan tadi sama. Nah, original install date-nya dia bisa mendeteksi kapan diinstalnya Windows ini guys.
diinstal ulang. Oke, sistem boot time-nya adalah tanggal 16 jam sekian. Oke, ada tanggal dan jamnya juga, waktunya guys. System manufacturer to be filed by OEM. Oke, original manufacturer. System model to be filled by OEM. Oke, sistem type-nya juga sama tadi di Explorer XC menampilkan sistem type. Ada X6 base PC. Oke, di prosesornya juga terinstall satu prosesor dan install, dan juga terdeteksi ada AMD 64 family .1 model 96 shipping One Authentic Cam AMD 3500 MHz. Oke, mantap sekali guys. Ini memang harus dari CMD, memang detail guys. BIOS versinya juga American Megatrends Incorporation P5 2018-02-2019. Oke, lanjut. Windows Directory adalah sistem pakai C garis miring Windows, dan sistem directory dari C garis titik 2 garis miring Windows sistem 32. Oke. Boot device ya garis miring device hard disk volume 1. Oke. Sistem lokalnya ada English US English Unit States. Input lokalnya ada English Unit States. Ini saya waktu menginstalasi itu pakai yang negaranya Inggris ya guys. Juga masing-masing teman-teman kalian juga bisa pindahin negara di seluruh, banyak di seluruh negara, bisa pilih bagian negara masing-masing sesuai dengan negaranya Indonesia. Oke. Untuk time zone-nya memang ini waktu yang harus disamakan untuk berbagai Indonesia ya, yaitu UTC 0700 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke. Total physical memorinya 100 MB. Available memory physical memorinya 3 GB,554 MB. Oke. Virtual memory max size-nya adalah 12 3,56 MB. Virtual memory available 3509 MB. Dan virtual memory in use ada 8847 MB. Oke. Page file location ada c patchfile.sys. Oke. Domain adalah workgroup. Nah, ini domain penting guys. Domain itu jadi kalau kita punya workgroup bisa dipakai untuk siapa saja guys. Tapi kalau di internal kantor atau di mana, di cafe, bagaimana ada yang bisa melakukan join domain, itu harus daftarkan dulu ya guys. Dia PC ini harus daftarkan. Misalkan di sana join domainnya seperti caferia.co.id gitu dulu. Daftarnya seperti nanti kan dia akan masuk ke daerah untuk domainnya caferia.co.id, dan dia di sana pasti ada server guys yang mengatur untuk kliennya kita sebagai klien ya guys. Sorry, di server itu mengatur klien kita sebagai klien untuk mendaftarkan itu domain ini di cafeteria.co.id itu. Oke gitu ya. Cara gambaran aja. Oke, logon server. Desktop Mavu 447. Oke. Hotfix-nya adalah 12 hotfix installed. Nah, ini saya kurang mengerti guys. Mungkin ini adalah fitur Windows Update ya guys. Dari KB berapa. Oke, lanjut ke bawah. Network card. Ada 2 NIC installed, yaitu 2 ini network card-nya yaitu berupa Ethernet dan Wi-Fi wireless ya. Oke, di setiap PC or laptop. Di sini kedeteksi 01 Realtek PC GBE family control. Oke, controller. Connection Ethernet. DHCP enable, DHCP server, IP address, dan 101.1.1. Ini adalah IP kita ya guys. Yang ini adalah MAC address kita. Oke. Lalu di sini ada Realtek. Ini yang kedua ya, RTL TV wireless LAN 802.11n USB 2.0 network adapter. Dia mendeteksi juga ada suatunya dongle atau wireless network adapternya yang berupa wireless. Jadi terdeteksi di sini apa namanya? Connection name-nya ada Wi-Fi. Oke, status medianya disconnected. Oke. Disconnected itu artinya tadi terpakai. Kalau sudah terpakai dia statusnya connected guys. Oke. Langsung aja ada Hyper 5 requirements. Oke, VM monitor mode extension yes. Virtualization enable in firmware yes. Second level address translation yes. Data execution prevention available yes. Oke. Disitulah cara untuk mengecek spesifikasi dari sistem command prompt atau dari administrator command prompt. Memang dia harus lebih detail guys. Dari cara ini di terakhir ini adalah administrator command prompt. Dari dua cara itu adalah cara mengecek bagaimana kita bisa mengecek sistem spesifikasi komputer PC dan laptop kita, dan pakai di setiap OS Windows ya. Dan ini OS Windows yang kita bicarakan, bukan di OS Linux atau di Leopard, Safari juga di Mac OS ya, bukan itu. Untuk Safari juga itu kan browsernya untuk siap Apple ya, produk Apple. Nah, Linux juga produknya juga macam-macam. Ada varian-variannya, ada Kali Linux, ada Ubuntu, macam-macam guys. Oke. Oke, sampai situ aja guys. Kalau misalkan ada pertanyaan guys, langsung aja dituangkan di komen saya guys di bawah ini guys. Jangan lupa
Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Tentunya saya akan kasih tutorial dan cara-cara dari komputer yang belum mengerti komputer atau cara mengecek bagaimana yang lain-lainnya di sistem komputer guys. Saya pengetahuan saya guys. Bila misalnya saya ada salah, dan mohon maaf guys. Bila saya hanya manusia biasa, yang lebih benar adalah Allah Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Saya hanya manusia yang serba kekurangan. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.